Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas E program studi S1 Informatika ingin merepresentasikan hasil dari pembahasan soal-soal UTS mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nama-nama dan NIM dari anggota kelompok ini akan memperkenalkan diri masing-masing ketika mereka sedang membahas pembahasan soal mereka masing-masing. Saya sendiri Nopal Mutu Pandapa dengan NIM 25105111177. Di bagian agenda pembahasan ini, kelompok kami akan membahas dari mulai soal pertama yaitu integrasi sistem OBC mobil otonom Besla. Soal kedua, optimasi CPU, deteksi suara dan gerak real time. Soal ketiga, kinerja CPU data center cloud AI. Soal keempat, sistem multiplatform x86 dan ARM Endianess. Soal kelima, desain bus untuk otomasi pabrik, dan yang terakhir soal keenam, edge computing perkebunan sawit. Perkenalkan, nama saya Isan Navalikwansyah dengan NIM belakang 168. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor pertama tentang studi kasus integrasi sistem komputer pada mobil otonom Besla. Langsung ke inti permasalahannya. Northbridge adalah chipset yang mengatur komunikasi berkecepatan tinggi antara CPU, RAM, dan GPU. Pada mobil otonom Besla, semua data dari kamera 360 derajat, LiDAR, dan radar harus melewati Northbridge secara bersamaan. Masalahnya, ketika semua sensor aktif sekaligus, jalur Northbridge ini menjadi penuh dan terjadilah bottleneck. Di sisi lain, Southbridge menangani perangkat kecepatan lebih rendah seperti GPS, IMU, dan sensor parkir via USB atau PCLI jalur rendah. Jika Southbridge tidak mampu mengagregasi data dari puluhan sensor bersamaan, antrian data terbentuk dan memperlambat respon sistem. Ada satu titik lemah lagi. Komunikasi antara Northbridge dan Southbridge sendiri melewati jalur bernama DMI atau Direct Media Interface. Jika bandwidth DMI tidak cukup, ini menjadi hambatan tambahan. Kesimpulannya, arsitektur Southbridge tradisional memang tidak dirancang untuk beban kerja heterogen dan paralel seperti yang dibutuhkan mobil otonom. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan arsitektur berbasis sistem on chip. Dengan chip seperti NVIDIA Orin, CPU, GPU, dan NPU berada dalam satu chip yang sama dan berbagi unified memory secara langsung. Ini sepenuhnya mengeliminasi Northbridge tradisional yang selama ini menjadi titik utama bottleneck. Kami tambahkan sensor hub berdedikasi MCU kecil berbasis ARM Cortex M7 yang mengumpulkan dan memproses awal data dari seluruh sensor sebelum diteruskan ke sok utama. Ini mencegah bus untuk tidak dibanjiri oleh data mentah sekaligus. Untuk jalur komunikasi internal, kami menggunakan PCLI generasi 5 dikombinasikan dengan CXL yang mampu memberikan bandwidth hingga 128 GB per detik. Dengan desain ini, seluruh sistem dapat merespon data sensor secara real-time tanpa bottleneck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stian Christian dengan NIM 25105416162 dari jurusan S1 Informatika Angkatan 2025. Kali ini saya akan menjelaskan soal 2 yaitu studi kasus optimasi CPU untuk sistem pendeteksi suara serta gerak secara real-time. Sebuah startup mengembangkan sistem deteksi suara serta gerakan secara real-time berbasis mikroprosesor untuk aplikasi asisten rumah pintar. Sistem harus bisa merespon dalam waktu kurang dari 100 milisekund. Saat diuji, sistem mengalami delay yang cukup signifikan. Yang pertama, soal yang pertama, analisis dan jelaskan secara komprehensif bagaimana mekanisme kerja CPU dalam siklus fetch, decode, execute dapat mempengaruhi performa sistem tersebut. Jadi, kita akan menjelaskan fetch system, fetch, decode, dan execute. Jadi yang pertama, fetch, yaitu CPU mengambil interupsi dari RAM atau cache. Nah, pemrosesan suara dan video itu membutuhkan pasokan data yang konstan dan besar. Jika cache miss terjadi, CPU menunggu dari RAM yang terlambat. Akibatnya, sinyal audio tiap 10 milisekund langsung terdampak. Kemudian decode. Decode adalah proses control unit menerjemahkan interupsi. Data multimedia seringkali butuh instruksi matematika yang kompleks.
Jika decoder harus memecah instruksi CISC menjadi banyak micro-op, maka antrian decode membengkak. Yang ketiga, execute atau proses ALU melakukan perhitungan. Pemrosesan matriks membebani ALU secara masif. Pada single core, proses suara dan gerak antri secara serial, jumlah totalnya melebihi 1100 milisecond. Kemudian soal yang kedua, berikan alternatif solusi dari segi generasi prosesor, pendekatan RISC atau CISC, dan pengelolaan register untuk meningkatkan kecepatan respon. Jadi solusinya antara RISC atau CISC menggunakan RISC karena dengan RISC kita bisa melakukan satu instruksi dengan satu siklus pipeline optimal. Berbeda dengan CISC yang instruksinya kompleks, yang akan memperbanyak micro-op dan pipeline-nya sulit. Kemudian pengelolaan register. Vector register memaksimalkan instruksi SIMD untuk proses video dan audio secara paralel dalam satu instruksi. Kemudian mengoptimalkan compiler agar variabel data sensor yang paling sering digunakan selalu berada di dalam register, bukan di RAM. Kemudian hindari data hazard pada pipeline sehingga out of order execution berjalan optimal tanpa stop. Kemudian soal yang ketiga, berikan saran desain arsitektur komputer yang dapat mengurangi bottleneck dan mendukung komunikasi real-time. Jadi saran desain arsitektur kelompok kami yang pertama menggunakan arsitektur Harvard. Pisahkan bus memori, instruksi, dan data. Berbeda dari von Neumann, Harvard menghilangkan konflik bus antara fetch, instruksi, dan akses data sensor secara bersamaan. Kemudian DMA controller. Sensor kamera dan mikrofon menulis data langsung ke memori utama tanpa intervensi CPU. CPU hanya aktif saat data sudah siap diproses. Yang ketiga ada pipelining dan superscalar. Gunakan CPU dengan deep pipelining dan multiple execution unit atau ALU ganda. Beberapa instruksi dieksekusi bersamaan dalam satu siklus. Kemudian yang keempat dan terakhir, offloading DSP atau NPU. DSP khusus menangani deteksi kata kunci dari sinyal audio primitif. NPU menangani inferensi AI untuk deteksi gerak. CPU utama bebas untuk logika kontrol. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Raflal Kotsar, saya dari kelompok 7, saya akan mempresentasikan soal nomor 3. Dan di bagian ini, saya akan membahas kinerja CPU dalam data center berbasis Cloud AI. Pertama, kita lihat dari evolusi CPU dimulai dari Intel 8086 yang masih single core dan belum mampu menjalankan AI. Lalu berkembang ke Pentium yang sudah punya kemampuan menjalankan beberapa instruksi sekaligus. Kemudian muncul Core 2, Duo dengan 2 core yang memungkinkan pemrosesan paralel sederhana. Dan sekarang CPU modern seperti Xeon hingga Granite Rapids sudah memiliki puluhan hingga ratusan core, serta dukungan teknologi seperti AVX 512 untuk mempercepat perhitungan matriks dalam AI. Artinya, semakin berkembang CPU, semakin tinggi juga kemampuan parallel processing, sehingga training AI jadi jauh lebih cepat. Selanjutnya, ada 3 hal penting yang mempengaruhi performa CPU, yaitu multitasking, pipelining, dan resource management. Yang pertama, multitasking. Dalam AI training, setiap core bisa mengerjakan data yang berbeda secara bersamaan atau disebut data parallelism. Lalu hasilnya digabungkan untuk memperbarui model. Di sini, sistem operasi seperti Linux membantu mengatur pembagian kerja supaya tetap efisien. Yang kedua ada pipelining. CPU modern bisa menjalankan beberapa tahap instruksi secara bersamaan dalam satu waktu.
Dengan bantuan teknologi seperti out of order execution dan branch prediction, proses jadi lebih cepat dan minim hambatan. Yang ketiga ada resource management. CPU mengatur penggunaan resource seperti cache, memori, dan daya. Contohnya dengan cache, partitioning, NUMA aware memory, dan turbo boost yang membantu mengurangi latensi dan meningkatkan performa saat beban kerja tinggi. Sebagai kesimpulan, kinerja CPU dalam cloud AI sangat bergantung pada jumlah core, kemampuan paralel, serta optimasi dalam multitasking, pipelining, dan manajemen resource. Semua ini membuat proses AI training bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan scalable. Ya, kembali lagi dengan saya Noval Muhammad Pandapa dengan NIM 25105111177. Saya akan membahas soal keempat, yaitu sistem multiplatform x86 dan ARM Endianes. Dalam sistem komputer terdapat dua cara utama penyimpanan data di memori, yaitu Little Endian dan Big Endian. Little Endian menyimpan byte terkecil pada alamat memori terendah, dan format ini umum digunakan dalam arsitektur Intel x86. Sebaliknya, Big Endian menempatkan byte terbesar pada alamat memori yang terendah, yang sering digunakan pada beberapa konfigurasi ARM maupun sistem jaringan. Perbedaan ini berpengaruh besar terhadap interoperabilitas. Jika data heksadesimal seperti 0x12345678 dipindahkan antar platform tanpa konversi atau perpindahan, maka urutan byte-nya akan berbeda. Di sistem Little Endian, data tersimpan sebagai 78563412, sedangkan di Big Endian tersimpan sebagai 12345678. Akibatnya, sistem penerima bisa salah membaca nilai, menimbulkan ketidaksesuaian data, bahkan data corruption. Untuk mengatasi masalah interoperabilitas ini, langkah teknis yang dapat diterapkan ialah melakukan standarisasi format data. Network byte order yang berbasis Big Endian digunakan sebagai standar pertukaran data, sehingga semua sistem memiliki acuan yang sama. Selain itu, fungsi konversi bawaan seperti H-tones, H-ton-L, N-toh-S, dan N-toh-L dapat digunakan agar urutan byte otomatis disesuaikan dengan arsitektur perangkat. Pustaka serialisasi modern seperti protokol buffers atau JSON juga menjadi solusi efektif karena menyembunyikan detail representasi byte di tingkat rendah. Terakhir, operasi bitwise masking dan shifting dapat menjaga konsistensi pengolahan data, sehingga logika tetap benar terlepas dan endianes mesin. Dengan langkah-langkah ini, tim pengembang pun dapat memastikan data tetap aman dan konsisten pada lintas platform. Perkenalkan, nama saya Nyoman Iqbal Tawiguna, NIM 251051176 dari kelas E Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dari soal kelima, yaitu desain sistem komputer untuk industri otomasi pabrik. Yang pertama yaitu saya akan membahas kelemahan single bus. Kelemahan single bus memiliki keterbatasan krusial. Yang pertama ada bus contention, yaitu tabrakan data akibat pengiriman simultan yang memicu antrean perangkat. Lalu yang kedua ada latensi dan jitter. Waktu tunggu meningkat secara eksponensial, fatal bagi kontrol real time. Yang ketiga ada propagation delay, sinyal melambat seiring panjangnya jalur bus. Yang keempat, single bus of failure, kerusakan fisik atau gangguan EMI pada bus utama akan melumpuhkan seluruh lini produksi. Lalu untuk solusi multiple bus dan arbitration, yaitu yang pertama multiple bus, yaitu memisahkan sistem bus kecepatan tinggi dengan I/O bus melalui bridge untuk pencegahan penyebaran fault antar zona. Untuk bus arbitration yang pertama ada centralized, metodenya itu REQ atau JNT, bersifat deterministik, optimal untuk zona safety, contohnya EtherCAT. Lalu untuk distribute
metodenya yaitu daisy chain atau CSMA-CA, bersifat fault tolerant, optimal untuk zona produksi, contohnya yaitu can open. Kombinasi ini menjamin sistem yang lebih stabil, deterministik, dan tahan terhadap gangguan. Soal terakhir, soal ke-6. Di sini studi kasus proyek pertanian presisi menggunakan komputer edge untuk data sensor tanah dan iklim. Sebelum merancang sistem, kita perlu pahami dulu perbedaan PCL dan PCLI sebagai teknologi bus internal edge node. PCL generasi lama menggunakan arsitektur shared bus. Semua perangkat berbagi satu jalur. Bandwidth totalnya hanya 132 hingga 528 MB per detik. Dibagi semua perangkat bersamaan. Dalam transaksi PCL, fase alamat dan fase data dipisahkan, sehingga ketika satu perangkat berkomunikasi, semua yang lain harus menunggu. PCLI generasi 4 menggunakan pendekatan point-to-point. Setiap perangkat punya jalur komunikasi dedikasi. Satu LAN PCLI Gen 4 memberikan 2 GB per detik eksklusif. Data dikemas dalam transaction layer package yang berisi header, payload, dan CRC secara lengkap. Kontrolnya berbasis credit system sehingga tidak ada head of line blocking. Namun perlu dicatat, PCLI hanya untuk jarak sangat pendek di dalam satu komputer. Untuk sensor yang tersebar di lahan sawit seluas ratusan hektar, kita butuh teknologi yang berbeda, yaitu LoRa untuk jarak jauh tanpa kabel atau RS485 untuk jarak menengah menggunakan kabel. Untuk menjawab tantangan lahan sawit yang tersebar di seluruh Indonesia, kita dapat menggunakan arsitektur 3 lapis. Layer 1 adalah lapangan yang per blok lahannya sekitar 50 hektar. Di sini terdapat sensor tanah, iklim, dan pH yang terhubung ke edge node menggunakan LoRa hingga 15 km atau RS485 hingga 1,2 km. Edge node-nya adalah komputer ruggedized dengan rating IP67 yang tahan debu dan air. Di dalamnya ARM Cortex i72 terhubung ke storage SSD dan AI coprocessor melalui PCLI Gen 3. Layer kedua adalah level estate, mengelola sekitar 5.000 hektar. Data dari semua edge node dikumpulkan oleh estate server menggunakan industrial Ethernet fiber optic 1 gigabit per detik. Server ini dilengkapi CPU multicore, PCLI Gen 4, dan storage RAID untuk agregasi dan analitik lokal. Dan yang terakhir, layer 3 adalah kantor pusat atau cloud. Data dari semua estate dikirim melalui 4G LTE atau Starlink untuk area terpencil. Di sini data dianalisis menggunakan AI untuk prediksi hasil panen, monitoring kondisi seluruh lahan, dan pelaporan manajemen. Ada beberapa manfaat untuk menggunakan sistem ini. Yang pertama, efisiensi operasional. Dengan data kondisi tanah secara real time, tim agronomi bisa memupuk tepat sasaran. Hanya di blok yang membutuhkan dengan dosis tepat. Hal ini bisa menghemat biaya pupuk hingga 20% sampai 30% per tahun. Kedua, skalabilitas. Arsitektur berlapis ini bisa diperluas ke lahan baru cukup dengan menambahkan edge node tanpa mengganti state server atau infrastruktur cloud yang sudah ada. Ketiga, redundancy. Jika koneksi ke pusat terputus karena cuaca buruk atau gangguan jaringan, edge node tetap beroperasi lokal dan menyimpan data sementara hingga koneksi pulih. Dan keempat, return on investment yang terukur. Investasi infrastruktur ini dapat diamortisasikan dalam 3 hingga 5 tahun melalui peningkatan hasil panen dan pengurangan biaya operasional. Baik, demikian presentasi pembahasan soal-soal UTS dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.